Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miski SHI MSOS sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Istiqomah Sholihah sebagai moderator di kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama, Vidya Nur Aliza dengan NIM 213100213. Yang kedua, Intan Citra Adelia dengan NIM 213100229. Yang ketiga, Bella Dwi Pertiwi dengan NIM 213100240. Yang keempat, Nur Amalina Firzani dengan NIM 213100268. Yang kelima, Septi Rosalina dengan NIM 213100171. Yang keenam, Nadifa Rosyada dengan NIM 213100173. Yang ketujuh, Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 213100251. Yang ke-8, Theodorus Kraft dengan NIM 213100238. Yang ke-9, Yunita dengan NIM 213100180. 10, saya sendiri Istiqomah Sholihah dengan NIM 213100227. 11, Irfan Santoso dengan NIM 213100236. 12, Khairina Azayati dengan NIM 213100176. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas Pancasila yang bertema Keragaman Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dilanjut untuk pemateri yang pertama, Nur Amalina Firzani. Saya akan menjelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, keterangan Empu Tantular pada masa kejayaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. Namun, keseluruhannya itu merupakan satu persatuan, yaitu bangsa dan negara bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma yaitu kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, aturan, kebiasaan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Perilaku inklusif. Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besarnya dan pentingnya kelompok dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. Yang kedua, sikap rukun dan damai, sikap toleransi, saling menghormati, menduduki masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar mewujudkan kedamaian dan rasa aman. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman, diterapkan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat.
Dengan cara ini, segala gagasan yang timbul diakomodasikan dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Inilah yang disebut sebagai win-win solution. Yang keempat, sikap kasih sayang dan rela berkorban. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bersama dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga, mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya, mempercayai, dan dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi atau golongan, disertai dengan pengorbanan. Bila setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta multikulturalisme, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, maka negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. Perkenalkan, nama saya Luqmanul Hakim. Saya akan menyampaikan materi tentang harmonisasi Bhinneka Tunggal Ika. Harmonis sosial di Indonesia ibaratkan taman raksasa yang penuh warna-warni, bunga yang enak dipandang mata. Indonesia bisa menjadi alunan elektrik yang terdiri banyak instrumen musik tetapi enak didengar. Itulah harmoni keberagaman. Untuk mewujudkan kondisi di atas, Kotman 2017 menyatakan agar harmoni sosial harus dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain atau others. Kondisi ini harus dihadirkan tanpa henti dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, membangun kolaborasi dalam setiap komunitas, selalu dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, aturan yang profesional dan searas, jalanin hubungan antar bagian masyarakat secara menyeluruh, menghormati secara perbedaan dan berbagai ekspresi budaya. Yang terakhir, berperilaku secara benar, adil, dan sesuai aturan. Prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang searas, serasi, dalam seimbang. Prinsip tersebut antara lain kesetaraan, jadi kita ini setara. Contohnya kesetaraan melalui pendidikan, toleransi, kalian tahu sendiri toleransi itu seperti apa, saling pengertian itu seperti apa kalian pasti tahu, kerjasama itu banyak macam, dan itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya, Vidya Nur Aliza, akan menjelaskan mengenai peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam membentuk karakter bangsa, mulai dari nilai, moral, pengetahuan, dan lain sebagainya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga menjadi salah satu kunci dalam menghadapi fenomena revolusi informasi yang saat ini banyak sekali terjadi penyimpangannya. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila berperan untuk menanamkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan di antara berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendidikan dan kewarganegaraan membutuhkan sebuah media yang menarik dan interaktif. Hal tersebut untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi yang sedang dibahas. Media sangat penting karena merupakan sebuah modal untuk 1. Menyampaikan pesan dan materi yang sedang disampaikan, 2. Merangsang cara berpikir peserta didik, 3. Meningkatkan kemampuan dan mempermudah proses penyampaian materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyunita. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Peranan Mahasiswa dan Lembaga dalam Membangun Toleransi Keragaman Budaya di Sekolah Tinggi Teologi Biblika Jakarta.
yang ditulis oleh Eni Irawati dalam jurnal Antropologi Sosial dan Budaya yang bernomor ISSN 254916660. Latar belakang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Biblika Jakarta ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peranan lembaga dan mahasiswa dalam membangun toleransi keragaman budaya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran dalam menghargai dan memahami keragaman budaya, khususnya oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Biblika Jakarta. Solusi untuk meningkatkan toleransi antar mahasiswa, lembaga berperan sebagai jembatan serta menanamkan pada diri mahasiswa mengenai urgensi sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan dalam satu lingkungan meskipun memiliki budaya yang berbeda dan membuat tata tertib untuk mahasiswa dan dosen. Luaran yang didapat dari penelitian mengetahui bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam menghargai dan memahami keragaman budaya. Setelah dilakukan analisis, perhitungan hasil kuesioner didapat data bahwa peran lembaga STT Biblika Jakarta memiliki pengaruh sebesar 97,3%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama, menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yakni dengan uji analisis regresi berganda, uji validitas, dan uji reabilitas. Kedua, menggunakan metode pengumpulan data berbentuk kuesioner yang akan diisi oleh setiap responden. Sekian, terima kasih.